Ya, sekarang ke bukti persangkaan. Tadi sudah disampaikan bahwa persangkaan ya, jadi persangkaan itu ada sebenarnya kesimpulan ditarik berdasarkan oleh undang-undang ataupun majelis hakim terhadap suatu peristiwa yang terang ya, nyata, karena peristiwa yang belum terang ya, nyatanya. Jadi ada dua peristiwa sebenarnya. Dengan kata lain, persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang sudah terbukti ke arah peristiwa yang belum terbukti, teman-teman sekalian. Ya, ada dua, persangkaan berdasarkan undang-undang. Jadi persangkaan undang-undang ini adalah suatu peristiwa yang oleh undang-undang disimpulkan bahwa terjadinya peristiwa lain. Contoh untuk pembayaran sewa, teman-teman. Jika ada bukti sewa itu ya, jadi ada semacam gugatan, ada klaim bahwa orang ini tidak bayar sewa, tidak membayar sewa, atau tidak melakukan pembayaran sewa ya. Tapi ada bukti bahwa dia selama 3 bulan berturut-turut dia membayar sewa seperti itu ya. Jadi dari yang bukti 3 bulan berturut-turut dia membayar sewa itu bisa disangka ya berdasarkan peraturan perundangan itu mereka bahwa sewa ini sebenarnya bukan menunggak tapi memang sudah dibayar sesuai dengan ketentuan seperti itu. Jadi itu tidak ada persangka itu berdasarkan undang-undang seperti itu. Ada juga yang berdasarkan persangkaan hakim. Jadi hakim yang menyimpulkan. Jadi hakim contoh seperti ini. Proses cerai ya, cerai misalnya. Jadi hakim itu tidak harus bertanya kepada si para pihak sebenarnya. Tetapi dari sisi bukti dia sudah tahu. Ternyata si suami dan istrinya sudah 2 tahun tidak tinggal serumah seperti itu misalnya ya dia berpisah. Nah seperti itu bisa hakim mengambil kesimpulan bahwa dia ini memang tidak cocok terjadi perselisihan terus menerus karena dan mereka tidak hidup rukun seperti itu. Kenapa? Karena memang mereka sudah berpisah nih tinggalnya tempat tinggalnya seperti itu. Itu maksudnya persangkaan. Nah itu ada di kewenangan di hakim ya untuk mengambil persangkaan tadi teman-teman sekalian. Oke. Kemudian ada alat bukti pengakuan. Jadi ada pengakuan di depan sidang, ada pengakuan di luar sidang. Jadi nanti teman-teman karena waktunya mepet ya, mungkin bisa dibaca lagi. Jadi pengakuan di depan sidang yang ketika ditanya nih hakim pada saksi nih, apakah saudara memiliki hutang kepada terdakwa misalnya? Ya, saya memiliki hutang kepada terdakwa kepada penggugat. Ya, saya memiliki hutang kepada penggugat. Nah, pengakuan itu dianggap sebagai alat bukti yang tidak dapat ditarik kembali dan itu pembuktian yang sempurna di depan sidang. Ya, tapi bagaimana kalau dia pengakuannya di luar atau lewat orang lain misalnya? Ya. Atau bisa juga pengakuan ya secara tertulis ya. Ya, seperti itu. Tentu pengakuan ini harus ada bukti tambahan untuk meyakinkan hakim bahwa itulah yang disampaikan pada pengakuan yang di luar sidang seperti itu dalam bentuk tertulis misalnya atau lisan. Ya. Itu untuk bukti pengakuan. Nah, alat bukti sumpah. Jadi sebenarnya ini posisi terakhir nih. Posisi terakhir ketika tidak ada alat bukti lain sebenarnya. Ya, jadi ada bisa sumpah pernyataan yang diucapkan oleh resmi dan bersaksi kepada Tuhan ya di depan persidangan. Kemudian sumpah itu diucapkan, maka hakim tidak boleh meminta bukti tambahan kepada para pihak ya. Apabila sumpah sudah diucapkan, dia tidak perlu meminta bukti tambahan. Sumpah ini ada macam-macam, teman-teman sekalian. Ada sumpah promissoir, ya. Jadi sumpah yang isinya berjanji atau melakukan atau tidak melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Ya, ada juga sumpah konfirmatoir. Jadi sumpah yang berisi keterangan untuk meneguhkan atau menegaskan sesuatu yang benar. Teman-teman untuk menghafalnya gampang ya, udah pintar-pintar semua kan. Ya oke, sumpah promissoir, promise ya, sumpah isinya janji. Sumpah konfirmatoir, sumpah confirm ya, memastikan isinya. Jadi kira-kira seperti itulah cara teman-teman nanti menghafalkan ya. Cara bukti sumpah itu ada yang tadi dari promissoir, promise, confirm ya seperti itu. Untuk alat bukti sumpah ini terdiri dari 2 ya.
Nanti kita ada breakdown lagi nih. Nah, untuk konfirmator, isinya apa aja? Bentuknya apa aja? Jadi konfirmator tadi ada lagi pembagiannya. Suplitoir, ya, suplemen, ya, atau sumpah pelengkap, atau sumpah penambah. Itu sumpah yang dibebankan oleh hakim kepada para pihak untuk melengkapi dan menambah beban pembuktiannya. Oke. Atau sumpah decision, sumpah decisor, memutus. Benar nggak ini terjadi, diputus nih dengan sumpah ini, seperti itu. Atau sumpah estimasi, estimatoir, ya, estimasi berapa kerugiannya sebenarnya, ya, berapa kerugiannya. Sebenarnya harus ada data seperti itu. Berarti habis ya? Iya Pak, habis. Oke. Pas nih di slide terakhir ya, teman-teman sekalian. Oke. Mungkin kalau tidak, ya berarti sudah kita tutup nih. Kita tutup ya. Iya Pak. Oke. Oke, jadi teman-teman ini ya, slide nanti saya kirim ya. Kira-kira seperti itu. Oke.